guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, pada materi ini kita akan membahas migrasi di jaringan 5G ya, yaitu di sisi radionya dan sisi core-nya. Bagaimana sih migrasinya? Jadi kalau misalnya kita membangun sebuah jaringan 5G, itu kan ada dua skenario ya. Ada dua cara, yaitu apakah dia non-standalone, apakah dia standalone, ya kan? Apakah dia masih menggunakan core-nya si 4G, apakah dia menggunakan core-nya sendiri atau 5G core. Nah, jadi seperti itu. Dan ada macam-macam keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan beberapa macam jenis tersebut. Kalau yang SA, ketika kita menggunakan sudah standalone, keuntungannya adalah pasti akan lebih simpel memanajemennya karena hanya satu jaringan saja, yaitu si 5G. Ketika kita menggunakan SA, si SA ini sudah bisa mengganti ya jaringan yang tadinya itu si 4G menjadi si 5G. Tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah dia tidak bisa merefer kembali ke jaringan sebelumnya, ke jaringan 4G. Jadi kalau misalnya 5G-nya itu sudah, misalnya kita lagi nelpon tidak bagus ya kualitasnya, dia tidak bisa kembali ke 4G. Kemudian kalau yang non-standalone, dia adalah kelebihannya, dia bisa menggunakan existing LTE karena dia core-nya itu masih menggunakan 4G. Sehingga kalau misalnya si 5G-nya itu lagi sedang tidak bagus, jaringannya bisa pindah ke 4G, seperti itu. Kemudian kekurangannya adalah pasti dia akan mengimpact ke user experience ya teman-teman, karena pasti dia kan sifatnya tidak real 5G ya, karena dia masih menggunakan core 4G. Internet workingnya itu antara LTE dan NR juga harus diperlukan. Nah, ini adalah kekurangannya. Kemudian kalau misalnya core-nya kita masih menggunakan si EPC ya, pasti dia kekurangannya adalah masih bisa kita mengimplementasikan jaringan yang sebelumnya dan juga mengimplementasikan jaringan baru pada satu sistem saja, seperti itu. Terus kalau kekurangannya adalah dia harus mensupport si cloud-nya. Karena kalau nggak ada cloud, bagaimana si 5G itu akan berjalan? Nah, ketika kita sudah menggunakan 5G core, kelebihannya adalah dia bisa bersifatnya cloud, terus easy juga untuk mensupport banyak akses. Tapi untuk membangunnya atau mendeploy-nya itu harus membutuhkan implementasi atau capex opex yang mahal karena dia menggunakan banyak sekali keperluan seperti antena masif MIMO, IMS dan sebagainya macamnya. Oke. Nah, kemudian di jaringan 5G ketika kita pengen mengimplementasikannya ya, yang sudah kita bahas seperti ini kelebihan dan kekurangannya, dia terdiri dari beberapa macam opsi. Jadi opsinya itu ada opsi 1, ada opsi 2, opsi 5, opsi 3, opsi 4, dan opsi 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak ada, terus langsung ke 7. Nah, apa sih macam-macam opsi itu? Jadi kalau misalnya opsi 1, itu kan core-nya itu punyanya si EPC, terus RAN-nya punya LTE. Oh, berarti opsi 1 itu masih termasuk ke jaringan 4G. Jadi ini belum ada 5G. Kemudian kalau opsi 2 itu apa? Opsi 2 adalah di sini sudah menggunakan core 5G dan radionya sudah menggunakan NR. Berarti ini adalah 5G yang sifatnya standalone. Udah pure standalone karena tidak ada campur tangan jaringan 4G di sini. Kemudian kalau opsi 5 apa? Opsi 5 adalah di bagian core-nya sudah menggunakan 5G tetapi RAN-nya menggunakan LTE. Oh, berarti dia men-serve jaringan 4G di sini. Nah, kalau misalnya seperti ini pasti dia tidak optimal ya kan? Karena buat apa kalau misalnya core-nya itu sudah menggunakan 5G tapi tidak digunakan untuk pengimplementasiannya, malah di sini dipakainya malah 4G. Berarti opsi ini jarang dipakai atau mungkin tidak ada yang pakai gitu. Tapi kan bisa jadi ini jadi opsi pilihan ketika si NR-nya itu tidak bisa diimplementasikan. Kemudian ada juga opsi ketiga, yaitu di sini masih menggunakan jaringan core-nya si 4G. Terus terdapat 2 RAN yang akan dijalankan, yaitu LTE dan NR. Tapi menjadi master atau menjadi utama. Jadi master itu adalah jaringan yang utama. Terus kalau secondary itu merupakan jaringan yang
opsional yang bekerja di atasnya si master. Jadi kalau yang di sini yang menjadi master adalah LTE, jadi ini adalah master. Kalau di sini menjadi secondary. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan ini, pasti dia lebih mengutamakan jaringan LTE-nya terlebih dahulu, baru setelah itu dia menggunakan jaringan si 5G-nya tersebut. Nah, berarti ini masih 4G yang sifatnya master ya. Jadi 5G-nya di sini masih menggunakan NSA. Karena dia masih membutuhkan jaringan si 4G. Kemudian kalau di sini adalah 5G ya, 5G yang sudah SA, karena di sini si 5G-nya sudah menjadi master. Sedangkan LTE-nya itu numpang ke dalam jaringan si 5G. Karena apa? Dia numpang karena si 5G ini ketika dia sudah kayak koneksinya kurang bagus, dia punya cadangan gitu ya, punya cadangan yaitu jaringan LTE, sehingga bisa dilempar dulu ke jaringan LTE kalau misalnya koneksinya itu lagi buruk, seperti itu. Jadi yang bersifat master adalah jaringan si 5G-nya, sehingga dia disebut juga dengan 5G SA standalone. Nah, kalau di sini adalah core-nya itu sudah menggunakan 5G, tetapi masternya adalah LTE. Oh, berarti kebanyakan yang di-serve adalah si 4G-nya. Kemudian secondary-nya adalah bagian si 5G. Nah, kalau misalnya seperti ini jarang digunakan ya kan, karena kan dia memboros-boroskan sumber daya aja. Kenapa nggak menggunakan jaringan si 5G-nya aja di sini sebagai master, karena kan core-nya sudah 5G. Sehingga di kedua opsi ini itu jarang sekali diimplementasikan. Yang diimplementasikan hanyalah di opsi-opsi tersebut yang sebelah sini. Nah, kalau di Indonesia kita masih menggunakan opsi 3 ya teman-teman, karena masih NSA, dan kita akan menuju membangun yang opsi 2 atau opsi 4, yaitu bagian SA-nya. Ini adalah macam-macam overview dari step-step migrasi tersebut, yaitu opsi 2, 3, 7 atau 5, 3 atau 2, 4 atau 2. Dan teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Pokoknya dia sama persis. Kalau opsi 2 nih, contohnya ya, opsi 2 itu kan sudah pure SA, maka dia use case-nya adalah dia sudah full 5G, seperti itulah pokoknya. Apa sih 4 prinsip yang perlu dianalisis ketika kita menggunakan jaringan 5G? Yang pertama adalah kita akan menganalisis dulu use case-nya. Apakah use case-nya itu diperlukan ketika kita menggunakan 5G? Kemudian yang kedua adalah kita harus menentukan dulu nih, core network sama access network itu punya siapa? Apakah dia punya masih NSA dulu atau SA? Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya sudah available nih jaringan 5G-nya, apakah device-nya itu support ya, apakah network-nya itu support. Kalau misalnya seperti itu, maka dia harus bisa mengoptimumkan perangkat yang ada. Oke, maka dari itu dalam membangun jaringan 5G, dia menganalisis dulu nih dalam ranah bisnis, apakah menguntungkan atau merugikan. Kalau menguntungkan, oh berarti pakai yang SA saja, atau kalau merugikan, oh kita coba yang NSA dulu gitu. Yang keempat adalah dia berbicara mengenai service continuity, di mana dia servisnya itu akan berpengaruh terhadap proses migrasinya tadi. Nah, ketika kita mengimplementasikan jaringan 5G, ada beberapa kebutuhan dasar yang diperlukan ya teman-teman. Yang pertama kebutuhan dasarnya adalah basic connectivity-nya. Apakah dia menggunakan SA atau NSA? Apakah dia menggunakan jaringan existing 4G terus ditaruh NR di sana, ataukah dia benar-benar membangun dulu jaringan SA-nya. Kemudian yang kedua adalah dia perlu namanya IMS. IMS ini diperlukan selain di jaringan 4G, dia juga diperlukan di jaringan 5G karena dia berguna untuk menggunakan voice ketika si jaringan 5G-nya itu bisa berkomunikasi dengan menggunakan sama atau different 5G atau menggunakan network yang sama atau yang berbeda. Maka dari itu dia perlu IMS untuk mensupport hal tersebut. Nah, opsi-opsi yang sudah kita bahas, yaitu baik dari opsi 1, 2, 3, 4, 5, 7, kita akan mengimplementasikan opsi 3 nih ya, yang NSA di Indonesia. Nah, opsi 3 sendiri itu bisa terbagi menjadi beberapa macam teman-teman. Jadi ada opsi 3 saja seperti ini, ada opsi 3A, ada opsi 3X ya. Ada 3 aja, 3A sama 3X. Nah, kira-kira yang menurut teman-teman optimum opsi apa nih? 3, 3A atau 3X? Coba pause dulu videonya, terus kita play lagi. Oke, sudah terjawab ya? Oke, jadi yang paling benar adalah kita mengimplementasikan opsi 3A. Karena apa? Kalau kita lihat dari aliran datanya ya di sebelah sini,
di SGW itu datanya itu dari SGW bisa langsung menuju ke LTE ataupun menuju ke NR, oke? Jadi radionya bisa menuju ke EUTRAN atau menuju ke NR. Ada 2 jalur di sebelah sini. Nah, kalau sebelah sini opsi 3, dalam mengirimkan datanya, si NR itu harus melewati si LTE tersebut, baru ke sana. Gitu. Kalau di sini enggak. Kalau di sini harus melewati NR tersebut baru ke LTE. Nah, kalau ini kan kurang optimum ya dirasa ya, ini juga kurang optimum. Maka dari itu di Indonesia kita mengimplementasikannya pada opsi 3A seperti itu. Untuk arsitekturnya sendiri di jaringan 4G itu kan untuk menghandle signaling kita dinamakan dengan MMI ya teman-teman ya. Nah, kalau di jaringan 5G si MMI-nya itu berubah nama yaitu menjadi AMF. Kemudian kalau SGW untuk menghandle data itu di jaringan 5G berubah nama menjadi UPF. Dan 5G use case ya seperti yang kita tahu bahwa use case-nya itu ada 3, ada AMBB, URLLC, dan MMTC. Nah, ini adalah use case yang sudah kita pelajari pada video-video di awal. Oke. Terus ini ada beberapa macam berita ya tentang uji coba 5G di Indonesia. Terus ada use case-nya juga di sini. Terus ada pemakaian frekuensinya, baik itu di rural maupun di urban. Kalau misalnya di Indonesia kan kita makanya di sebelah sini ya di urban, karena kebanyakan penduduk Indonesia itu menggunakan jaringan seluler itu di urban. Terus ini adalah materi tentang kebutuhan tambahan spektrum sampai 2024. Nah, oke teman-teman, ini adalah ini adalah slide terakhir kita. Semoga dengan penjelasan saya ini teman-teman bisa paham ya, karena ini juga masih belajar tentang jaringan 5G. Oke, semoga teman-teman senang dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.